Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku. Nah, untuk di video ini kita bakal membahas nih tahapan-tahapan dalam reaksi kimia. Nah, ini maksudnya gimana nih Kak? Tahapan-tahapan dalam reaksi kimia bukannya kita udah bahas ya di video sebelumnya. Yang diingat di video pertama kita membahas tentang reaksi air kan sebagai contoh. Di situ ada tahap-tahapan tuh. Nah, tapi tahapan reaksi kimia tuh bukan yang seperti itu teman-teman. Tahapan dalam reaksi kimia ini yang bakal kita jelasin di sini dan gak sesimpel yang aku jelasin di video pertama kemarin. Nah, untuk tahapan dalam reaksi kimia supaya kalian lebih kebayang, aku ada contoh reaksi nih di depan kita ya. Jadi ada NO2 bertemu dengan karbon monoksida membentuk nitric oxide ditambah karbon dioksida seperti ini. Nah, review juga nih teman-teman. Di video-video sebelumnya juga kita udah belajar tentang hukum laju reaksi ya. Dimana di dalam hukum laju reaksi kita mengetahui nih bahwa persamaan laju reaksi dari sebuah reaksi kimia itu sama dengan K dikali konsentrasi reaktan 1, misalkan A gitu ya, reaktan satunya, dipangkat order reaksinya dikali konsentrasi reaktan 2 dipangkat order reaksinya. Nah, kan seperti ini ya kemarin ya. Nah, ternyata nih teman-teman, setelah kita belajar hukum laju reaksi kemarin, kita mengetahui nih bahwa order reaksi itu adalah seberapa ngaruh, ya kan? Seberapa ngaruh sebuah reaktan terhadap laju reaksi gitu. Nah, order reaksi ini kemarin kita belajar nih, bahkan dia bisa sampai 0 gitu kan. Dia bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan teman-teman, kalau misalkan order reaksi itu 0, berarti kan katakanlah order reaksi untuk si A yang M ini itu sama dengan 0. Berarti persamaan laju reaksinya menjadi R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0 dikali konsentrasi B pangkat N kan. Nah, kita bakal memperoleh bahwa persamaan laju reaksinya itu sama dengan K dikali ini, karena kita pangkat 0, hasilnya kan berarti 1 gitu ya. Jadi R sama dengan K dikali konsentrasi B pangkat N. Nah, kalau kalian lihat dari persamaan laju reaksi ini, seolah-olah konsentrasi dari si zat A itu ya tidak berpengaruh ke laju reaksi teman-teman, ya kan? Nah, kok bisa seperti ini Kak? Nih, pertanyaan seperti ini wajar banget nih teman-teman kalau misalkan muncul di pikiran kalian. Karena kemarin kan di video pertama banget kita membahas konsep laju reaksi, aku kasih kalian penjelasan bahwa reaksi itu kan terjadi melalui tumbukan molekul ya. Nah, jadi misalkan kita ada dua macam molekul di dalam sebuah wadah gitu ya, molekul hitam sama molekul biru. Nah, bagaimana bisa kalau misalkan yang biru ini adalah A gitu ya, yang A ini kita tambahin jumlahnya ke dalam. Ini kok bisa sih mereka di dalam wadah ini nggak meningkatkan kemungkinan mereka saling tumbukan gitu. Tumbukan kan adalah syarat terjadinya reaksi ya. Nah, logikanya semakin sering mereka tumbukan, harusnya laju reaksi semakin gede dong. Artinya, kalau misalnya jumlah A kita naikkan, maka laju reaksi harusnya naik juga kan, seperti itu. Nah, kok bisa seperti ini nih Kak? Ini kayak melawan logika nih. Enggak juga teman-teman, karena ternyata di reaksi kimia itu ada tahap-tahapan teman-teman ya. Yang kalian lihat selalu di persamaan reaksi kimia, misalkan di reaksi yang aku contoh ini di awal, ini adalah overall dari keseluruhan tahapnya. Jadi sebuah reaksi kimia itu bisa seperti ini nih, misalkan ya. Jadi secara overall reaksinya itu adalah A ditambah B membentuk C plus D. Nah, meskipun overall reaksinya seperti ini teman-teman, nah seperti aku sebut tadi, overall ini kan adalah hasil penjumlahan dari tahap-tahap lainnya kan. Jadi bisa aja sebelum dari A plus B ke C plus D itu ada tahap lain nih, ya kan. Jadi contoh seperti ini. Tahap 1 ya, itu berisi A yang bertemu dulu sama A, seperti itu. Nah, A sama A bertemu, dia membentuk produk lain nih. Nah, produk ini kita sebut sebagai produk intermediate teman-teman ya. Katakanlah dia membentuk E. Nah, E ini adalah produk intermediate ya. Aku sengaja beri warna ungu sendiri supaya kalian bisa notice nanti di akhir reaksi.
Nah, E plus C misalkan. Nah, kemudian untuk masuk ke tahap 2, dia perlu si E ini nih. Nah, E-nya nanti bakal dipakai untuk bereaksi sama si B. Gitu. Jadi E plus B membentuk D seperti ini. Ya, membentuk A plus D. Nah, sehingga teman-teman, kalau misalkan kita jumlahin mereka semua, ya, kita nanti bakal memperoleh nih. Ini E di kiri dan kanan kan ada ya. Jadi kita bisa coret. Nah, seperti itu. Sehingga nanti di akhir reaksi yang E ini nggak bakal muncul teman-teman, ya. Jadi produk intermediate itu adalah produk yang di tengah reaksi dia kebentuk, tapi di akhir reaksi nggak bakal muncul lagi, ya. Jadi bisa aja di tengah-tengah reaksi overall seperti ini, ya, A plus B bentuk C plus D, dia bentuk si E dulu misalkan, seperti itu ya. Nah, ini aku lanjutin yang penjumlahannya. Nah, di sini kalian lihat A di kiri dan kanan nih sama-sama ada, jadi boleh kita coret salah satunya. Nah, ini udah nggak ada yang bisa kita coret ya. Kalau kita jumlahin, kita bakal kembali lagi ke reaksi overallnya. A plus B membentuk C plus D, ya. Ini kalian gak usah hafalin teman-teman. Ini aku jelasin buat memberikan contoh bahwa di hampir semua reaksi kimia teman-teman, itu seenggaknya ada 2 tahap yang dilibatin. Bahkan ada yang sampai 4 sampai 6 gitu ya. Nah, gunanya apa nih Kak? Agar kita tahu tahap-tahapan reaksi seperti ini. Dan hubungannya apa nih dengan order reaksi yang 0 tadi? Oke. Nah, order reaksi teman-teman, ya, kita mulai dari situ dulu deh. Kita coba pakai contoh reaksi yang di atas nih, ya. Nah, untuk reaksi tadi teman-teman, di mana NO2 bereaksi dengan CO membentuk NO plus CO2 kan. Reaksi ini itu memiliki 2 tahap teman-teman, seperti yang aku ilustrasikan tadi. Di mana tahap 1 ini adalah reaksi antara NO2 dan NO2. Dimana NO2 dan NO2 ini, kalian bayangin nih, mereka berperan sebagai A nih, yang aku visualisasiin tadi, ya. Nah, NO2 bereaksi dengan NO2 menghasilkan NO3, ya, ini aku warnain ungu deh. NO3 dan NO. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, si NO3 ini, dia nggak ada di akhir reaksi kan. Nah, inilah yang menjadi produk intermediate-nya nih, seperti itu. Kemudian masuk di tahap 2. Ini aku lupa kasih nih. Ini yang C ya, yang NO tuh yang C. Di tahap 2 ini berisi reaksi antara NO3 dengan CO teman-teman. Nah, NO3 bertemu dengan CO ini membentuk NO2 dan CO2. NO2 ini adalah A, CO adalah C, dan CO2 adalah D gitu ya. Nah, kalau kita jumlahin, ya, ini semuanya kita bakal peroleh balik lagi ke reaksi di atas, ya, yang reaksi overall itu, ya. Ini NO3 nya kita coret, NO2 nya juga kita coret, jadi diperoleh NO2 plus CO membentuk NO plus CO2. Ini kok CO C sih, maksudnya B ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, karena tahap 1 dan tahap 2 adalah reaksi kimia juga nih teman-teman, mereka juga punya laju reaksi gitu ya. Jangan pikir reaksi overallnya doang yang punya laju reaksi, ya. Tapi tahap 1 ini dia punya laju reaksi sendiri, tahap 2 juga punya laju reaksi sendiri teman-teman, ya. Seperti itu. Nah, gimana nih cara mencari laju reaksi mereka masing-masing? Dan bagaimana sih hubungannya dengan laju reaksi overall yang ini nih? Sebenarnya kalian nggak usah terlalu pusing teman-teman antara apakah R sama dengan R1 plus R2 gitu. Nggak, ya. Kalian nggak usah pusing di situ. Kalian cuma perlu memerhatikan reaksi yang paling lambat. Nah, jadi di antara 2 tahap ini, kalian cari nih, yang paling lambat itu yang mana? Apakah tahap 1 atau tahap 2? Nah, kenapa kita perlu perhatiin reaksi yang paling lambat aja, teman-teman? Karena yang paling lambat ini, mereka lah yang menentukan si laju reaksinya itu, ya. Jadi, kalian gak usah cari hubungan matematisnya R sama dengan R1 tambah R2, enggak. Kita cuma cari aja reaksi mana yang paling lambat. Soalnya yang paling lambat ini, ya, itu yang paling mirip angkanya dengan yang laju reaksi aslinya.
Jadi misalkan yang paling lambat adalah R1 nih. Jadi ini yang lambat, yang cepat tuh yang ini. Nah, otomatis ya R1 ini bakal hampir sama dengan laju reaksi keseluruhan. Kenapa bisa gini, Kak? Nah, ini logik nih teman-teman, masuk akal kok. Kalian bayangin gini, untuk tahap 2 bisa terjadi ya, itu kan dia butuh apa? Dia butuh produk intermediate kan. Dia membutuhkan si NO3. NO3 hasilnya dari mana? Hasilnya dari tahap 1. Nah, kalau tahap 1-nya lambat, ya otomatis yang tahap 2 itu perlu menunggu dulu nih dari tahap 1 dia hasilin NO3 terus, baru dia bisa berjalan nih di tahap 2. Nah, tahap 2 saking cepatnya ya nggak bakal terlalu ngaruh gitu teman-teman ya, dengan seberapa lambatnya reaksi di tahap 1, seperti itu. Jadi laju reaksi keseluruhan itu bakal hampir sama dengan yang paling lambat gitu. Nah, ini menjawab nih teman-teman, kenapa beberapa reaksi kimia itu beberapa reaktannya order reaksinya bisa 0. Karena ini nih, bisa aja yang order reaksinya 0 itu masuknya ke tahap yang cepat, bukan yang lambat. Nah, kalau kita lihat persamaan laju reaksi dari reaksi kimia yang ini, itu kan harusnya R sama dengan K dikali konsentrasi NO2 dikali konsentrasi CO2 kan. Dikali konsentrasi CO pangkat order reaksinya masing-masing. Seperti ini. Tapi ternyata order reaksi dari si CO ini 0 nih teman-teman. Sehingga R sama dengan K dikali konsentrasi NO2 di pangkat M. Seperti ini. Nah, CO ordernya 0 karena dia masuknya ke tahap 2, yang mana nggak terlalu ngaruh sama laju reaksi. Ya, bergantungnya sama yang tahap 1 nih. Ya, makanya kita pedulinya sama yang NO2 doang. Yang CO tuh nggak terlalu ngaruh konsentrasinya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, itu dia teman-teman, kita udah membahas bahwa dalam reaksi kimia yang selalu kita lihat ketika belajar itu ternyata nggak sesimpel itu ya. Kita melewati banyak tahap ternyata kalau dalam reaksi kimia, dan tiap-tiap tahapnya itu laju reaksinya bisa berbeda-beda. Dan yang paling lambat lah yang menentukan laju reaksi keseluruhan. Seperti itu teman-teman.